Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bergabung di kelas perpajakan 2. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik dan tuntas. Sesuai dengan RPS, pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang kewajiban perpajakan bagi wajib pajak badan. Untuk materi berupa modul, PowerPoint, soal latihan, dan soal tugas, semuanya sudah saya share di platform e-learning sehingga kalian bisa download menggunakan account masing-masing. Nah, saya kembali ke materi. Saya akan membagikan kembali materi yang akan kita bahas kali ini. Kewajiban perpajakan wajib pajak badan. Nah, bicara tentang kewajiban, berarti kita harus tahu siapa sih yang diwajibkan. Nah, kalau kita bicara tentang siapa yang diwajibkan, maka kita akan membahas terlebih dahulu tentang subjek pajaknya. Subjek pajak penghasilan badan ada dua. Yang pertama adalah badan, yang kedua adalah bentuk usaha tetap. Apa itu badan? Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Nah, contoh-contoh dari badan ini yang sering kita temui atau yang sering kita lihat, yang pertama adalah perseroan terbatas atau PT, perseroan komanditar atau CV, perseroan lainnya BUMN, BUME, BUMD, dan bentuk lainnya. Selain PT, CV, perseroan lainnya, ada juga kalau kita lihat dari definisinya, dia kan adalah sekumpulan orang dan atau badan. Nah, selain contoh yang disebutkan dalam materi, badan juga itu masuk ke dalam kriteria sekumpulan orang. Nah, yang sering kita lihat contohnya misal, kalian suka pernah dengar kan kantor akuntan publik. Nah, kantor akuntan publik, kalau misalnya kantor tersebut terdiri dari beberapa akuntan yang memutuskan untuk bergabung untuk menjalankan usaha tersebut, maka kewajiban perpajakannya dia melekat kepada subjek pajak badan. Nah, KAP yang seperti apa yang masuk ke dalam kriteria wajib pajak badan tersebut, yaitu contohnya misal KAP Rudi dan rekan. Nah, kalau misalnya KAP Rudi saja, maka dia bukan subjek pajak badan karena dia merupakan berdiri sendiri. Nah, berikutnya subjek pajak yang kedua adalah bentuk usaha tetap. Apa itu bentuk usaha tetap? Bentuk usaha tetap adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Dapat berupa tempat kedudukan, manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, dan seterusnya. Nah, bisa kita artikan secara singkat, bentuk usaha tetap ini adalah cabang usaha dari perusahaan di luar negeri. Kita tekankan di sini adalah cabang ya, bukan anak perusahaan. Karena kalau kita bicara tentang cabang usaha, berarti itu merupakan satu entitas dengan perusahaan yang berada di luar negeri. Nah, sedangkan kalau anak perusahaan itu merupakan entitas lain yang didirikan di Indonesia, namun kepemilikan sahamnya oleh asing. Nah, kalau anak perusahaan, kewajiban pajaknya ini masuk ke wajib pajak badan karena pendiriannya menggunakan peraturan di Indonesia. Seperti itu. Jadi, secara singkat kita bisa sampaikan bahwa bentuk usaha tetap adalah cabang usaha dari perusahaan di luar negeri. Seperti itu ya. Nah, subjek pajak ini bisa kita identifikasikan menjadi dua lagi, yaitu subjek pajak badan dalam negeri dan subjek pajak badan luar negeri.
Nah, di sini dari pengertiannya aja, dari jenisnya udah jelas ya. Nah, kalau subjek pajak badan dalam negeri itu artinya subjek pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Nah, sedangkan subjek pajak badan luar negeri adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Namun dia menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia. Atau dia juga memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT. Jadi intinya dia menjalankan usaha atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Itu adalah subjek pajak badan luar negeri. Nah, berikutnya tadi kita bahas subjek pajak badan adalah sekumpulan orang atau modal ya. Nah, di sini ada juga dia masuk ke dalam kriteria definisi dari badan itu sendiri, tapi dia bukan termasuk dalam subjek pajak badan atau dikecualikan dari subjek pajak badan. Yang pertama adalah kantor perwakilan negara asing. Yang kedua adalah organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia menjadi anggotanya, tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Nah, yang ketiga adalah unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Kriterianya yaitu pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Nah, kalau dia memenuhi kriteria atau syarat yang ditentukan, maka dia tidak termasuk dalam subjek pajak badan. Namun kalau dia tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut, maka badan tersebut itu harus dikategorikan sebagai subjek pajak badan. Nah, bicara kembali ke kewajiban pajak, wajib pajak badan. Nah, kapan mulai dan kapan berakhirnya kewajiban perpajakan tersebut itu kita bagi menjadi dua. Tadi kan jenis subjek pajak ada dua ya, subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Nah, kewajiban perpajakannya kalau untuk subjek pajak dalam negeri itu dimulai pada saat didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Jadi kalau misalnya kita bersepakat nih membentuk sebuah PT, ketika kita mendirikan usaha tersebut, maka otomatis kewajiban perpajakan kita sudah muncul. Nah, kapan berakhirnya? Berakhirnya yaitu pada saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Nah, berakhir ini ketika kita mendirikan suatu badan usaha, ternyata tidak ada aktivitas, kewajiban perpajakannya tetap melekat. Kenapa? Karena syarat berakhirnya kewajiban pajak subjektif bagi subjek pajak dalam negeri adalah pada saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Nah, sedangkan untuk subjek pajak luar negeri, kapan dia mulai memiliki kewajiban perpajakan, yaitu pada saat melakukan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia. Nah, berakhirnya kapan? Ya tentu pada saat dia tidak lagi menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia. Nah, itulah waktu-waktu kapan mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif. Nah, berikutnya, secara garis besar, kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak badan itu dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Jadi kalau misalnya kita sudah membentuk satu badan usaha, maka kewajiban pertama kita adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Nah, kewajiban berikutnya adalah karena di Indonesia kita menggunakan sistem self-assessment system, maka untuk perpajakannya, perhitungan, penyetoran, dan pelaporannya kita lakukan sendiri. Apa yang dihitung? Pajak yang seharusnya terutang.
Apa yang disetor? Pajak yang sudah kita hitung sendiri. Dan apa yang dilapor? Yang dilaporkan adalah perhitungan, penyetoran, serta pemotongan pajak penghasilan melalui surat pemberitahuan atau SPT. Nah, selain 4 kewajiban pajak yang tadi ini, oh ya, sebelumnya saya sampaikan lagi bahwa kalau kewajiban yang pertama itu hanya dilakukan sekali saja, ya. Sedangkan untuk yang hitung, setor, dan lapor, nah itu dilakukan sampai berakhirnya kewajiban pajak subjektif. Nah, apa saja sih yang harus kita lakukan? Perhitungan, penyetoran, dan pelaporan. Sebagai wajib pajak badan, ada 2 jenis surat pemberitahuan yang harus kita hitung, setor, dan lapor. Yang pertama adalah SPT masa atau surat pemberitahuan yang kita laporkan setiap bulan. Nah, yang kedua adalah kewajiban kita untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan SPT tahunan yang sifatnya setahun sekali harus kita hitung, setor, lapor. Apa saja SPT yang wajib kita laporkan tiap bulan, yaitu PPh 2126, PPh 22, 2326, 25, final pasal 4 ayat 2, PPh 15, dan juga pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Nah, detailnya nanti, penjelasan detailnya akan kita bahas untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, yang kedua, SPT tahunan yang harus kita lakukan pelaporan setahun sekali. Sebagai wajib pajak badan, kita harus melaporkan SPT tahunan PPh badan. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah fokus kepada SPT PPh badan. Nah, berikutnya, selain 4 kewajiban yang tadi sudah saya sebutkan, daftar, hitung, setor, dan lapor, ada 1 kewajiban lagi yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa setiap orang pribadi yang menjalankan usaha serta badan usaha itu diwajibkan untuk melakukan pembukuan. Apa sih pembukuan itu? Sebenarnya pengertian pembukuan menurut pajak dan pengertian pembukuan menurut akuntansi itu sama saja ya, yaitu suatu proses pencatatan yang teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang tujuannya adalah untuk menghasilkan laporan keuangan. Karena laporan keuangan inilah yang akan menjadi dasar kita untuk menghitung pajak penghasilan badan usaha. Seperti itu. Nah, berikutnya kita mulai membahas tentang tarif pajak penghasilan badan. Tarif pajak PPh badan sebenarnya secara umum adalah tarifnya tunggal, yaitu 25%. Namun tarif 25% ini disesuaikan kembali sesuai dengan kriteria-kriteria wajib pajak badan itu sendiri. Nah, secara garis besar, secara ringkasnya, tarif pajak penghasilan badan itu dibagi menjadi 4 macam sesuai dengan kriteria wajib pajak badan itu sendiri. Kriteria yang pertama adalah wajib pajak yang penghasilan brutonya dalam 1 tahun pajak itu kurang dari atau sampai dengan 4,8 miliar. Apa yang dimaksud dengan penghasilan bruto? Nah, kalau istilah dari akuntansi, penghasilan bruto itu adalah peredaran usahanya. Peredaran usaha atau kita bisa lihat dari laporan laba rugi berapa total pendapatan di laporan laba rugi itu. Nah, kalau misalnya penghasilannya atau total pendapatannya tersebut antara 0 sampai dengan 4,8 miliar, maka tarif pajaknya itu diatur di dalam PP nomor 23 tahun 2018. Tarif pajaknya bersifat final, yaitu 0,5% dikali dengan penghasilan bruto sebulan. Jadi, untuk wajib pajak yang omsetnya di bawah 4,8 miliar,
Kewajiban perpajakan PPh badannya itu harus dilakukan sebulan sekali dengan cara menarikkan tarif 0,5% dikali dengan penghasilan bruto sebulan. Kalau yang pertama ini sangat mudah, kita tinggal lihat aja laporan penjualan. Laporan penjualan bulan Januari misal 1 juta, abaikan biaya, abaikan laba atau rugi perusahaan kita, langsungkan saja 1 juta dikali 0,5%, nah bayarlah pajaknya final, seperti itu. Nah itu adalah tarif pajak untuk kriteria wajib pajak yang pertama. Nah, tarif pajak untuk kriteria wajib pajak yang kedua adalah wajib pajak yang penghasilan brutonya dalam 1 tahun pajak antara 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar. Berarti ini adalah lebih tinggi sedikit dari kriteria yang pertama tadi ya. Nah, kalau untuk penghasilan, untuk wajib pajak yang masuk kriteria yang kedua ini, tarif pajaknya diatur dalam pasal 17 dan pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tarifnya ini ada dua, yang tadi kembali lagi tarif tunggal PPh badan itu adalah 25% ya. Nah, sedangkan untuk kriteria yang kedua ini, tarif pajaknya dibagi menjadi dua. Nah, untuk penghasilan kena pajak sampai dengan 4,8 miliar, maka perusahaan atau wajib pajak berhak memperoleh tarif pengurang sebesar 50%. Tarif tunggalnya 25%, sehingga tarif efektifnya untuk penghasilan kena pajak sampai dengan 4,8 miliar adalah 12,5%, karena dia berhak memperoleh diskon 50%. Nah, sedangkan untuk sisanya, yaitu penghasilan kena pajak di atas 4,8 miliar, tarifnya bersifat tunggal yaitu 25%. Jadi kalau misalnya untuk yang kedua ini berbeda dengan untuk yang pertama. Kalau yang pertama tadi kan kita pengalinya adalah penghasilan bruto atau penjualan dari laporan laba rugi. Tapi kalau yang kedua, pengalinya adalah penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak diperoleh dari mana? Dari laba akuntansi ditambah atau dikurangi dengan yang namanya koreksi fiskal. Seperti itu. Nah, untuk dari mana kita bisa dapat penghasilan kena pajak, nanti di slide berikutnya akan kita bahas. Jadi untuk yang kriteria yang kedua, tarifnya ada dua, ada yang sebagian 12,5%, ada sebagian yang 25%. Nah, berikutnya tarif pajak yang ketiga adalah tarif pajak yang dikenakan untuk wajib pajak dengan kriteria penghasilan brutonya dalam 1 tahun di atas 50 miliar. Nah, kalau untuk kriteria yang ketiga ini, dia diatur masih sama dalam pasal 17 Undang-Undang PPh, tarif pajaknya tunggal, yaitu 25% dikali dengan penghasilan kena pajak. Tarif pajak yang keempat itu adalah wajib pajak badan yang bentuknya perseroan terbuka atau perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk perusahaan terbuka yang listing di Bursa Efek Indonesia, maka tarif pajaknya dia berhak memperoleh pengurangan tarif sebesar 5%. Jadi kalau misalnya tarif pajak badan saat ini yang berlaku adalah 25%, maka untuk perusahaan-perusahaan TBK, tarif pajaknya adalah 20%. Nah, di sini saya buat secara ringkas proses kita dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan, atau lebih tepatnya bukan perhitungan ya. Jadi pada slide ini saya akan menjelaskan skema untuk menentukan penghasilan kena pajak atau dasar kita untuk menghitung pajak penghasilan badan. Oke, dimulai dari yang pertama adalah wajib pajak badan. Dia punya kewajiban melakukan pembukuan. Di slide sebelumnya saya sampaikan bahwa dia punya kewajiban melakukan pembukuan. Dari proses pembukuan ini, dia akan menghasilkan yang namanya laporan keuangan. Salah satu laporan keuangan yang digunakan untuk melakukan perhitungan pajak penghasilan badan
adalah laporan laba rugi. Ya, adalah laporan laba rugi. Nah, dalam perhitungan pajak penghasilan, laba rugi yang disajikan dalam laporan laba rugi tersebut disebut dengan laba komersial. Nah, dalam kita melakukan penyusunan laporan keuangan, kita akan mengacu ke standar akuntansi keuangan, di mana dalam standar akuntansi keuangan ada ketentuan-ketentuan bagaimana kita melakukan penyusunan laporan keuangan. Nah, sedangkan dalam perhitungan pajak, kita mengacunya bukan ke standar akuntansi keuangan, tapi kita mengacunya ke peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi kita mengacunya ke undang-undang perpajakan. Nah, karena dasar peraturannya antara menyusun laporan laba rugi dan menghitung pajak penghasilan berbeda. Kalau laporan keuangan kita mengacu ke SHK. Nah, sedangkan perhitungan pajak penghasilan kita mengacu ke undang-undang perpajakan, maka ada beberapa perbedaan perlakuan terhadap penghasilan dan beban menurut ketentuan perpajakan, ya. Nah, di laporan laba rugi kita kan menyajikan yang namanya penghasilan dikurangi beban, maka kita akan memperoleh laba atau rugi. Nah, menurut peraturan perpajakan ada beberapa perbedaan mengenai pengakuan penghasilan, mengenai pengakuan beban. Nah, karena adanya perbedaan tersebut, maka dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan kita harus melakukan beberapa penyesuaian. Jadi melakukan penyesuaian antara laba yang dihasilkan oleh laporan laba rugi untuk menghasilkan laba yang kita jadikan sebagai dasar perhitungan pajak. Nah, penyesuaian tersebut disebut dengan rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal. Apa yang dikoreksi? Ada dua, yaitu penghasilan dan beban. Nah, ini saya bagikan. Penghasilan menurut ketentuan perpajakan itu dibagi menjadi dua, yaitu penghasilan yang merupakan objek PPh final, penghasilan yang merupakan bukan objek pajak, dan yang ketiga adalah penghasilan yang merupakan objek PPh tidak final. Nah, untuk penghasilan, jadi kita identifikasi dari laporan laba rugi. Kalau ada penghasilan yang menurut peraturan perpajakan itu merupakan objek PPh final, maka itu harus dikoreksi. Ya, harus dilakukan koreksi, dikeluarkan dari perhitungan pajak penghasilan. Nah, berikutnya kalau ada yang bukan objek pajak. Nah, ini udah jelas ya, bukan objek pajak, berarti tidak dikenakan pajak penghasilan. Maka otomatis dalam melakukan perhitungan PPh badan itu kita harus lakukan koreksi. Jadi dikeluarkan dari perhitungan pajak penghasilan badan. Nah, berikutnya kita tinggal melakukan perhitungan PPh badan hanya atas penghasilan yang merupakan objek PPh tidak final. Ya. Nah, itu terkait dengan penghasilan. Nah, berikutnya terkait dengan beban yang disajikan dalam laporan laba rugi juga sama. Kalau menurut akuntansi kan selama beban tersebut dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat diakui sebagai beban. Tapi kalau menurut pajak, itu ada beberapa perbedaan pengakuan. Ada biaya atau beban yang boleh dijadikan sebagai pengurang penghasilan, dan ada juga beban yang tidak boleh dijadikan sebagai pengurang penghasilan atau istilahnya deductible dan non-deductible. Nah, setelah kita melakukan identifikasi ini, maka untuk bagian-bagian yang saya beri warna merah ini itu merupakan bagian dari koreksi fiskal. Jadi untuk bagian-bagian setelah kita identifikasi yang masuk ke dalam kriteria yang saya berikan fill warna kuning itu harus dilakukan koreksi fiskal. Koreksi fiskal itu dibagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif.
Koreksi positif adalah koreksi yang pada akhirnya dia akan menambah laba fiskal. Jadi laba untuk perhitungan pajaknya menjadi lebih tinggi, itu disebut dengan koreksi positif. Dan yang kedua, koreksi negatif adalah koreksi yang mengakibatkan laba fiskalnya atau dasar perhitungan pajak penghasilannya menjadi lebih rendah. Nah, koreksi positif ini biasanya untuk koreksi terhadap beban ya. Kalau misalnya beban di laporan laba rugi, misal di laporan laba rugi penghasilan 1.000, ada beban 700, berarti kan labanya menurut akuntansi adalah 300 ya. Nah, ternyata dari 700 beban yang diakui di laporan laba rugi, ada yang menurut ketentuan perpajakan itu masuk ke dalam kriteria non deductible sebesar 200, berarti kan harus dikoreksi ya, dikeluarkan dari beban, maka efeknya menjadi labanya menjadi lebih tinggi. Nah, itu disebut dengan koreksi positif. Nah, sebaliknya kalau koreksi negatif itu adalah koreksi terhadap penghasilan biasanya, yaitu koreksi yang mengakibatkan laba fiskal menjadi lebih kecil. Ya. Nah, setelah kita lakukan identifikasi tadi, maka nanti akan tersisa penghasilan yang bukan merupakan objek PPh final dan bukan objek pajak, yaitu objek PPh tidak final. Berapa penghasilannya dikurangi dengan biaya-biaya yang boleh dijadikan pengurang pajak penghasilan, maka nanti kita akan memperoleh yang namanya laba fiskal atau penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak atau laba fiskal inilah yang akan kita jadikan dasar perhitungan pajak penghasilan badan. Jadi tergantung dengan dia masuk ke kriteria yang kedua, 3, atau 4 dari tarif pajak yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Tadi kan ada 4 ya. Yang pertama adalah 0,5% dikali penghasilan bruto. Nah, sedangkan yang kedua 12,5% dan 25% dikalikan penghasilan kena pajak, 25% dikali penghasilan kena pajak, atau yang terakhir 20% dikali penghasilan kena pajak. Nah, pengalinya dari sini, dari laba fiskal atau penghasilan kena pajak. Nah, berikutnya kita akan membahas rekonsiliasi fiskal. Nah, tadi kan saya sudah kasih pengantar bahwa dalam menyusun laporan keuangan dan menyusun perhitungan PPh badan, itu kan kita mempunyai dua acuan yang berbeda ya. Kalau penyusunan laporan keuangan kita mengacu kepada SAK, sedangkan dalam penyusunan atau perhitungan PPh badan kita mengacu ke ketentuan perpajakan. Nah, ada perbedaan-perbedaan pengakuan, maka perlulah dilakukan yang namanya rekonsiliasi fiskal yang tujuannya untuk kita bisa memperoleh berapa sebenarnya laba fiskal yang bisa kita lakukan perhitungan pajak penghasilan badan. Nah, jenis rekonsiliasi fiskal tadi sudah saya jelaskan juga ada 2, positif dan negatif, jadi tidak perlu saya jelaskan kembali. Nah, rekonsiliasi fiskal ini dilakukan terhadap pos-pos biaya dan pos-pos penghasilan yang ada dalam laporan keuangan komersial, yaitu laporan laba rugi. Seperti yang tadi sudah sampai saya jelaskan. Nah, apa saja sih sebenarnya yang harus dilakukan koreksi atau harus kita lakukan rekonsiliasi fiskal? Yang pertama adalah yang harus kita lakukan koreksi adalah koreksi terhadap penghasilan yang dikenakan PPh final. Tadi di slide sebelumnya saya sudah berikan bahwa kalau penghasilan setelah kita identifikasi bahwa penghasilan tersebut merupakan objek PPh final, maka harus dikeluarkan, harus dikoreksi dari perhitungan PPh badan. Nah, penghasilan apa saja yang masuk ke dalam kriteria PPh final. Jadi kalau misalnya kita lihat di laporan laba rugi, ada penghasilan-penghasilan yang disebutkan dalam slide ini, maka itu merupakan objek koreksi fiskal. Nah, karena yang dikoreksi adalah penghasilan, maka dia masuk ke dalam
kategori koreksi negatif, ya. Penghasilan yang masuk ke dalam kriteria PPh final yang pertama adalah bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI. Nah, biasanya di laporan laba rugi, pendapatan bunga disajikan di pendapatan di luar usaha. Nah, itu harus kita lakukan koreksi fiskal karena terhadap pendapatan bunga deposito ini sudah dikenakan PPh final. Yang kedua adalah bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan perdagangannya di bursa efek. Yang ketiga, penghasilan penjualan saham yang diperdagangkan di bursa efek. Penghasilan penjualan saham milik perusahaan modal Ventura. Penghasilan persewaan atas tanah dan bangunan. Selisih lebih revaluasi aktiva tetap atau penilaian kembali aktiva tetap. Hadiah undian, penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan, serta penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Jadi kalau misalnya kita lihat ketika kita melakukan perhitungan PPh badan, dalam laporan laba rugi ada penghasilan ini, maka penghasilan ini harus dilakukan koreksi negatif. Kenapa? Karena sudah dikenakan PPh final. Seperti itu ya. Nah, berikutnya kita harus melakukan koreksi, apalagi yang harus kita lakukan koreksi, yaitu koreksi terhadap penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Nah, ini udah jelas ya, kalau misalnya dia bukan objek pajak, berarti seharusnya dia tidak ada kewajiban untuk dibayar pajaknya terhadap penghasilan tersebut. Nah, jenis penghasilan yang bukan merupakan objek pajak apa saja? Yang pertama adalah bantuan sumbangan termasuk zakat. Jadi kalau ada kita di laporan laba rugi menerima bantuan sumbangan atau zakat, penerimaan ya penghasilan, nah itu harus dikoreksi fiskal. Yang kedua, hibah dengan syarat tertentu, warisan, harta yang diterima badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, nah itu bukan merupakan objek pajak. Nah, kalau ini yang harta yang diterima badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal itu seperti setoran modal ya, jadi itu bukan penghasilan. Berikutnya, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Jadi kalau ada penerimaan atau penghasilan yang masuk kriteria ini harus dikoreksi fiskal. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwidina, dan asuransi beasiswa. Nah, itu adalah jenis-jenis penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Jadi ketika kita menyusun perhitungan PPh badan, ketika kita identifikasi di laporan laba rugi ada penghasilan yang masuk ke dalam kriteria yang disebutkan ini, maka dia harus dilakukan koreksi negatif karena bukan merupakan objek pajak. Nah, berikutnya penghasilan apalagi yang bukan merupakan objek pajak, yaitu dividen dengan syarat tertentu. Nah, nanti kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai, itu bukan merupakan objek pajak. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf G, itu huruf H ya, karena turun sedikit huruf H, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, jadi intinya dengan syarat tertentu. Bagian laba yang diterima atau diperoleh dari anggota perseroan komanditer atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan firma, dan fungsi. Nah, berikutnya adalah beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Nah, itu adalah jenis-jenis penghasilan yang harus dikoreksi fiskal. Kenapa? Karena dia bukan merupakan objek pajak. Nah, berikutnya lagi yang bukan merupakan objek pajak adalah sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau penelitian dan pengembangan.
bantuan atau sumbangan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu, bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian, keuntungan karena pembebasan utang. Nah, itu adalah jenis-jenis penghasilan yang harus dikoreksi fiskal karena bukan merupakan objek pajak, ya. Nah, yang ketiga, kalau tadi yang koreksi yang pertama dan kedua adalah koreksi terhadap penghasilan. Nah, sekarang yang ketiga yang harus kita lakukan koreksi fiskal adalah biaya. Biaya apa sih yang harus dilakukan koreksi fiskal? Yaitu biaya yang menurut ketentuan perpajakan itu masuk ke dalam kriteria non-deductible expense atau biaya-biaya yang tidak boleh dijadikan sebagai pengurang pajak, pengurang penghasilan, ya. Nah, untuk biaya-biaya yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan itu istilahnya disebut dengan beda tetap atau permanent difference. Jadi perbedaan pengakuan antara SAK dengan ketentuan perpajakan. Nah, jenis-jenis biaya yang tidak boleh dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto itu diatur dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Nah, sebelumnya saya juga sudah share buku paket undang-undang ya, itu nanti bisa dibaca detailnya di pasal 9 ayat 1. Nah, ini saya jelaskan. Yang pertama, biaya yang harus dikoreksi fiskal atau dikoreksi positif ketika kita menghitung PPh badan, yang pertama adalah biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham atau pihak yang memiliki hubungan istimewa beserta orang-orang yang menjadi tanggungannya. Jadi untuk melakukan koreksi biaya ini kita harus melihat atau mengidentifikasi secara detail jenis-jenis biaya yang disajikan dalam laporan laba rugi. Kalau ada biaya seperti yang masuk dalam kriteria pasal 9 ayat 1 ini maka harus dikoreksi fiskal. Nah, yang kedua adalah biaya yang merupakan pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Nah, jadi kalau misalnya di laporan laba rugi ada biaya yang merupakan pembentukan atau pemupukan dana cadangan, nah itu harus dikoreksi fiskal. Nah, yang bisa dibiayakan itu hanya cadangan piutang tak tertagih untuk usaha yang ditentukan. Salah satunya bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, dan seterusnya detailnya. Ya. Sedangkan kalau untuk cadangan kerugian piutang tak tertagih untuk perusahaan-perusahaan yang tidak disebutkan dalam pasal 9 ayat 1 ini itu harus dilakukan koreksi fiskal. Kenapa harus dikoreksi? Karena pada dasarnya pembentukan dana cadangan ini biayanya itu kan belum terjadi, hanya cadangan saja jika terjadi kerugian di masa mendatang, seperti itu ya. Nah, berikutnya yang harus dikoreksi lagi dari pasal 9 ayat 1 adalah premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi duit guna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak bersangkutan. Jadi kalau misalnya ada pembayaran premi asuransi yang dibayar sendiri oleh orang pribadi itu harus dilakukan koreksi fiskal. Kecuali asuransi tersebut dibayarkan oleh perusahaan dan dianggap sebagai tambahan penghasilan ketika menghitung PPh pasal 21, baru itu boleh dijadikan biaya atau tidak dikoreksi fiskal. Nah, berikutnya adalah penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai secara bersama-sama di tempat usaha atau pekerjaan, serta penggantian atau imbalan di daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Jadi kalau misalnya kita menerima imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan, itu harus dilakukan koreksi fiskal oleh perusahaan yang memberikan imbalan tersebut. Nah, berikutnya yang dilakukan koreksi fiskal oleh perusahaan adalah
biaya terhadap harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan. Jadi bagi sisi yang menerima itu bukan merupakan objek pajak, dan bagi sisi yang membayarkan hibah, bantuan, sumbangan dan warisan itu juga bukan merupakan biaya, maka harus dikoreksi fiskal. Berikutnya adalah pajak penghasilan. Berikutnya lagi, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, dan perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Jadi kalau misalnya anggota dari persekutuan berbentuk misal CV, nah maka ketika kita melakukan melakukan pembayaran gaji terhadap pemilik CV tersebut, maka itu bukan dianggap sebagai biaya, harus dilakukan koreksi fiskal. Nah, berikutnya adalah sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana. Nah, itu juga harus dikoreksi fiskal. Sanksi administrasi perpajakan di sini ya. Nah, berikutnya tadi yang pertama yang dilakukan koreksi terhadap biaya adalah biaya yang masuk ke dalam kriteria pasal 9 ayat 1. Yang tadi terakhir adalah sanksi administrasi. Yang kedua yang harus dilakukan koreksi itu adalah terhadap biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara atau 3M. Penghasilan yang bukan objek pajak atau pengenaan PPh-nya bersifat final. Jadi kalau misalnya kita tadi tugas pertama kita dalam melakukan rekonsiliasi fiskal adalah mengidentifikasi penghasilan. Seandainya setelah kita lakukan identifikasi ada penghasilan yang objek PPh final dan juga ada penghasilan yang bukan objek pajak, maka terhadap biaya-biaya yang berkaitan dengan penghasilan tersebut itu juga harus dilakukan koreksi fiskal. Nah, berikutnya yang ketiga adalah yang harus dikoreksi biaya yang dikeluarkan di luar praktik akuntansi yang sehat. Jadi ada biaya-biaya yang di luar ketentuan ya, yang tidak wajar, itu harus dikoreksi fiskal. Nah, keempat adalah biaya yang tidak dapat dibuktikan pengeluarannya. Jadi nggak ada bukti pengeluarannya, nggak ada vouchernya, nggak ada invoice-nya. Nah, itu harus dilakukan koreksi positif atau harus dilakukan koreksi terhadap biaya tersebut. Nah, berikutnya yang terakhir adalah yang harus dikoreksi adalah pajak masukan. Pajak masukan yang memenuhi kriteria pajak faktur pajak atas perolehan BKP atau JKP yang termasuk faktur pajak tidak lengkap. Jadi pembayaran terhadap pajak masukan yang faktur pajaknya tidak lengkap itu harus dikoreksi fiskal. Kecuali memang kita benar-benar bisa membuktikan bahwa pajak masukan tersebut sudah dilakukan pembayaran. Nah, berikutnya pembayaran atas pajak masukan yang atas faktur pajak yang dibuat oleh atas perolehan BKP atau JKP yang berkaitan dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh. Jadi kalau misalnya pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh, tadi kan ada jenis-jenisnya tuh yang mulai dari pengeluaran untuk kepentingan pemegang saham, pajak penghasilan, dan lain sebagainya. Kalau ada pajak masukan dari biaya-biaya tersebut, maka itu harus dilakukan koreksi fiskal. Seperti itu. Berikutnya, yang harus dilakukan koreksi fiskal lagi adalah biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan norma perhitungan penghasilan neto. Nah, kalau norma penghasilan neto itu berarti adalah biaya-biaya untuk wajib pajak yang menghitung pajaknya bukan berdasarkan pembukuan, tapi menggunakan tarif norma khusus. Berikutnya, kerugian dari harta atau utang yang dimiliki dan tidak dipergunakan untuk 3M. Ya, 3M itu yang tadi mendapatkan, menagih, dan memelihara. Nah, yang terakhir yang harus dilakukan koreksi adalah pajak penghasilan yang ditanggung pemberi kerja. Jadi kalau misalnya nanti kalian kerja di suatu perusahaan, menerima gaji, nah terhadap gaji tersebut kan harusnya dilakukan pemotongan PPh pasal
1. Nah, ternyata oleh perusahaan PPh pasal 21 tersebut ditanggung, jadi nggak dipotong dari gaji karyawan. Nah, biaya tersebut, biaya pajak penghasilan tersebut itu harus dilakukan koreksi fiskal. Nah, berikutnya yang terakhir yang harus kita lakukan koreksi atau rekonsiliasi fiskal adalah koreksi terhadap perbedaan metode pencatatan dengan ketentuan perpajakan. Jadi kalau misalnya kita melakukan atau menyusun laporan keuangan, kan ada beberapa metode. Nah, menurut perpajakan ada juga metode yang diperkenankan. Nah, perbedaan ini disebut dengan beda waktu, karena hanya beda metode aja. Nah, contohnya, perbedaan metode pencatatan itu biasanya berkaitan dengan dua, yaitu persediaan dan aktiva tetap. Di mana seperti yang kalian pernah pelajari dalam pengantar akuntansi, bahwa metode pencatatan persediaan itu kan ada banyak ya, metode pencatatan persediaan menurut akuntansi. Tapi kalau menurut pajak yang diperkenankan metode penilaiannya itu hanya FIFO dan average atau rata-rata. Tapi kalau misalnya kita di akuntansi pakai LIFO, maka otomatis kan nanti HPP-nya berbeda. Nah, itu harus kita lakukan hitung ulang HPP dengan metode yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Tentunya nanti kan ada selisih. Selisih tersebut harus dikoreksi fiskal. Nah, perbedaan metode yang kedua biasanya ditemukan dalam metode terkait dengan aktiva tetap atau metode penyusutan. Metode penyusutan yang diperkenankan oleh ketentuan perpajakan hanya dua, yaitu metode garis lurus dan juga metode saldo menurun. Kalau ternyata perusahaan dalam menyusun laporan laba rugi menggunakan metode lain selain metode yang diperkenankan berdasarkan ketentuan pajak, maka harus dihitung ulang berapa biaya penyusutan yang sebenarnya harus dikoreksi, yang harus dibebankan. Kalau tak ada selisih, maka selisihnya itu harus dilakukan koreksi. Koreksi terhadap selisih atau beda permanen ini, maka beda waktu ini, maka harus dilakukan koreksi fiskal hanya terhadap selisihnya. Bisa masuk ke dalam koreksi positif atau koreksi negatif, tergantung nanti hasil perhitungannya lebih besar menurut pajak atau lebih besar menurut akuntansi. Nah, ini adalah tabel umur ekonomis dan tarif penyusutan menurut pajak ya. Nah, ini menurut pajak. Nah, menurut akuntansi itu sesuai dengan kebijakan akuntansi. Seperti itu. Nah, berikutnya rekonsiliasi fiskal itu harus kita lakukan terhadap apabila perusahaan mengeluarkan biaya-biaya yang dikeluarkan bersama-sama untuk mendapatkan pendapatan yang telah dikenakan PPh final atau pendapatan yang bukan objek pajak serta pendapatan yang dikenakan PPh non final. Jadi intinya kembali lagi ke yang tadi ya, kalau misalnya penghasilannya tersebut dikenakan PPh final, maka otomatis biaya-biayanya juga harus dikoreksi fiskal. Kalau penghasilannya dikeluarkan, maka biayanya juga harus dikeluarkan seperti itu. Nah, itulah penjelasan mengenai rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal. Saya tekankan kembali, yang dilakukan koreksi fiskal adalah pos biaya dan juga pos pendapatan atau penghasilan. Nah, berikutnya ada istilah yang dinamakan dengan kredit pajak. Apa itu kredit pajak? Kredit pajak adalah pajak-pajak yang telah dibayarkan perusahaan dan akan mengurangi jumlah pajak penghasilan terutang dalam tahun pajak yang sama. Nah, kredit pajak ini sering juga disebut dengan pajak dibayar di muka. Ada dua jenis kredit pajak. Yang pertama adalah kredit pajak yang dipotong oleh pihak lain, dan yang kedua adalah kredit pajak yang kita bayar sendiri. Yang dipotong pihak lain itu artinya gini, jadi angsuran pajak
atau pajak dibayar di muka itu bisa kita bayar sendiri, bisa juga melalui pemotongan pajak oleh pihak lain yang dibuktikan dengan bukti pemotongan pajak. Maka pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain itu bisa dijadikan sebagai pengurang PPh terutang di akhir tahun. Contohnya apa saja? Kredit pajak yang dipotong pihak lain, yang pertama adalah PPh 22. Nanti kita akan bahas di pertemuan kedua nih untuk PPh 22 dan PPh 23. PPh 24 dan PPh 26 itu merupakan jenis kredit pajak yang dipotong pihak lain. Yang kedua, kredit pajak yang dibayar sendiri cuma satu jenisnya, yaitu PPh pasal 25. Yaitu pembayaran angsuran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri. PPh pasal 25 itu merupakan cicilan atau angsuran pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak. Nah, akhir tahun kan kita menghitung kembali nih, berapa seharusnya pajak terutang kita. Nah, berapa seharusnya pajak terutang kita dikurangi pajak yang sudah kita bayar atau kredit pajak. Nah, dapatlah pajak kurang atau lebih bayar. Itulah yang disebut dengan kredit pajak. Nah, rinciannya nanti akan ada di slide berikutnya. Nah, kewajiban yang berikutnya adalah kewajiban untuk melakukan penyetoran, pelaporan, dan yang terakhir, ketika kita terlambat melakukan penyetoran dan pelaporan, maka akan ada yang namanya sanksi administrasi perpajakan. Oke, terhadap penyetoran PPh pasal 25 itu disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Kalau ada keterlambatan, maka kita dikenakan sanksi 2%. Ini tanggalnya diganti menjadi tanggal 15 ya. PPh badan kurang bayar, menurut SPT tahunan PPh badan itu disetor paling lambat 1 hari sebelum dilakukan pelaporan. Kalau kita terlambat melakukan penyetoran, maka akan dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Nah, berikutnya pelaporan SPT PPh badan itu dilaporkan paling lambat akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya. Jadi kalau misalnya tahun pembukuan kita adalah Januari sampai dengan Desember, maka batas akhir pelaporan SPT PPh badan adalah pada akhir bulan keempat, yaitu 30 April tahun berikutnya. Kalau kita terlambat dalam melakukan pelaporan SPT badan tersebut, maka kita dikenakan sanksi denda. Ya, sanksi denda sebesar 1 juta. Kalau telat bayar itu namanya sanksi bunga, karena kalau sanksi bunga itu berlaku akumulasi. Ya, jadi telat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu akan bertambah terus kalau sanksi bunga. Tapi kalau sanksi denda hanya dilakukan, hanya dikenakan sekali. Mau telat sehari, setahun, 2 tahun, tetap sanksinya, sanksi dendanya 1 juta. Nah, di sini saya ringkas dari penjelasan yang tadi sebelumnya, langkah-langkah dalam kita melakukan perhitungan pajak penghasilan badan. Yang pertama, kita harus tahu berapa sih laba komersial kita. Kita masukkan di dalam perhitungan. Berikutnya, kalau ada rugi fiskal tahun-tahun sebelumnya, maka kita masukkan di sini sebagai pengurang. Apa yang dimaksud dengan kompensasi rugi fiskal? Jadi dalam ketentuan perpajakan untuk perusahaan yang baru berdiri, ketika dia mengalami kerugian, maka kerugian untuk tahun pertama sampai dengan tahun ke-5 itu bisa dikompensasikan ke tahun pajak berikutnya. Jadi misalnya tahun pertama kita berdiri kita mengalami rugi 100 juta. Nah, ternyata berikutnya untuk tahun kedua kita ada laba. Berarti kan kalau laba kan kita harus melakukan perhitungan PPh badan nih. Nah, maka sebelum kita melakukan perhitungan PPh badan, kita kurangi dulu. Laba komersial untuk tahun pajak tersebut dikurangi kompensasi rugi fiskal tahun sebelumnya. Nah, kompensasi rugi fiskal hanya bisa dilakukan maksimal 5 tahun. Nanti kita akan memperoleh yang namanya laba sebelum pajak. Dari laba sebelum pajak inilah kita lakukan rekonsiliasi fiskal yang tadi sudah saya jelaskan. Ada koreksi positif, ada koreksi negatif. Koreksi positif pengaruhnya dia akan menambah
menambah laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak ditambah koreksi positif, dikurangi dengan koreksi negatif, maka akan memperoleh laba fiskal atau disebut dengan penghasilan kena pajak. Nah, baru kita bisa menghitung pajak penghasilan badan terutang atau tarif pajak dikali dengan penghasilan kena pajak. Baru kita kan dapat nih PPh terutangnya berapa dikurangi dengan kredit pajak. Tadi kredit pajak ada dua ya, yang dipotong pihak lain dan disetor sendiri. Barulah kita bisa memperoleh PPh kurang atau lebih bayar. Nah, itu adalah langkah-langkah untuk perhitungan PPh badan. Nah, sedangkan untuk perhitungan angsuran PPh pasal 25, kita mengacu ke PPh badan tahun sebelumnya. Jadi, setelah kita dapat PPh badan terutang di sini, maka kita masukkan ke bagian A. Berapa PPh badan terutangnya dikurangi dengan kredit pajak yang dipotong pihak lain untuk tahun sebelumnya berapa, maka kita nanti akan dapat angka pajak terutang untuk tahun berikutnya, estimasi pajak terutang untuk tahun berikutnya. Angsurannya PPh pasal 25 tinggal dibagi 12 seperti itu. Nah, ini adalah contohnya, contoh untuk perhitungan PPh badan. Contoh soal yang pertama, kalau peredaran brutonya di atas 4,8 miliar namun kurang dari 50 miliar, maka perhitungan pajaknya tadi tarif pajaknya ada dua ya. Oke, di sini diketahui penghasilan kena pajaknya ada yang dikenai PPh final 7 miliar, yang bukan objek pajak 3 miliar, dikenai PPh tidak final 20 miliar, sehingga jumlah penghasilan di laporan laba rugi adalah 30 miliar. Biaya di laporan laba rugi diidentifikasi yang dikenakan PPh final 4 miliar, bukan objek pajak 2 miliar, yang biaya untuk memperoleh penghasilan tidak final 18 miliar, sehingga jumlah biayanya totalnya adalah 24 miliar. Dari laporan laba rugi diperoleh laba usaha sebesar 6 miliar. Nah, 6 miliar tersebut disebut dengan laba komersial. Disebut dengan laba komersial. Nah, berikutnya dari laporan laba rugi, oh ya, di sini ternyata ada lanjutannya, yaitu penghasilan di luar usaha. Dari penghasilan luar usaha ini juga ada identifikasi berupa penghasilan yang dikenakan PPh final 50 juta dan penghasilan yang dikenai PPh tidak final 2,5 miliar, sehingga diperoleh jumlah penghasilan di luar usaha adalah 2,2 miliar 550 juta. Dia di luar usaha diidentifikasi lagi ada yang dikenai PPh final 25 juta dan dikenai PPh tidak final 1 miliar. Jumlah biaya di luar usaha adalah 1 miliar 25 juta. Penghasilan luar usaha sehingga penghasilan di luar usaha kita bisa peroleh penghasilan luar biasa dikurangi dengan biaya luar usaha, sehingga kita peroleh penghasilan netonya adalah 7 miliar 525 juta. Angka 7 miliar 525 juta ini merupakan laba komersial. Jadi bukan yang 6 miliar ya, tapi yang 7,5 miliar ini. Yaitu angka yang paling bawah yang berasal dari laporan laba rugi. Nah, perhitungannya kita masukkan seperti perhitungan yang tadi sudah saya buatkan ringkasannya. Laba komersial diambil dari laporan laba rugi 7 miliar 525 juta. Kita lakukan koreksi fiskal, koreksi positifnya terhadap biaya untuk memperoleh penghasilan final, biaya untuk memperoleh penghasilan bukan objek pajak, dan biaya di luar usaha atas penghasilan PPh final. Itu kita lakukan koreksi, efeknya adalah menambah laba ya, maka di sini angkanya positif. Koreksi negatif yaitu koreksi terhadap penghasilan. Penghasilan apa? Kalau dari soal kita tadi penghasilan yang merupakan objek PPh final, penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, dan penghasilan di luar usaha atas penghasilan PPh final. Sehingga diperoleh laba fiskal atau penghasilan kena pajaknya adalah 3,5 miliar. Nah, dasar kita untuk melakukan perhitungan PPh badan berasal dari 3,5 miliar ini. Nah, berikutnya
Kita mulai menghitung berapa pajak terutangnya. Laba fiskal atau penghasilan kena pajak tadi berdasarkan koreksi fiskal diperoleh sebesar 3,5 miliar. Dari 3,5 miliar ini, karena dari laporan laba rugi, penghasilannya atau peredaran brutonya tadi totalnya adalah 30 miliar, berarti masih di bawah 50 miliar ya. Maka penghasilan kena pajaknya itu dibagi menjadi dua. Penghasilan kena pajak yang berhak memperoleh diskon tarif 50% dan juga penghasilan kena pajak yang tidak berhak memperoleh fasilitas diskon tarif sebesar 50%. Nah, kita hitung dulu nih berapa penghasilan kena pajak yang memperoleh diskon dan berapa penghasilan kena pajak yang tidak memperoleh diskon. Nah, yang pertama kita hitung berapa sih yang dapat fasilitas berasal dari 4,8 miliar dibagi dengan omsetnya. Omset kita di laba rugi adalah 30 miliar dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Dapatlah 560 juta. Sedangkan penghasilan kena pajak yang tidak memperoleh fasilitas tinggal kita kurangi saja. 3,5 miliar dikurangi dengan penghasilan yang memperoleh fasilitas. Dapatlah 2 miliar 940 juta. Baru kita hitung PPh badannya. Untuk tarif yang pertama 50% kali 25% kali PKP yang memperoleh fasilitas dapat 70 juta. Sisanya 25% dikali 2 miliar 940 juta dapat 735 juta. Sehingga PPh badan terutangnya 805 juta. Di soal kita tidak ada informasi tentang kredit pajak, sehingga tidak ada kredit pajak atau pengurang pajak yang harus dibayar. Sehingga pajak kurang bayarnya atau PPh pasal 29-nya adalah 805 juta. Itulah yang harus disetorkan dan dilaporkan dalam SPT tahunan PPh badan. Nah, berikutnya perhitungan angsuran PPh pasal 25 untuk tahun berikutnya. Cara perhitungannya tadi rumusnya udah saya jelaskan di slide sebelumnya. Pertama kita harus tahu berapa PPh badan terutangnya. Ini 805 juta. Dikurangi kredit pajak yang dipotong pihak lain. Kebetulan di soal kita tidak ada. Sehingga pajak yang menjadi dasar perhitungan PPh pasal 25 untuk tahun berikutnya adalah tetap 805 juta. Tinggal kita bagi 12 saja, maka otomatis angsuran PPh pasal 25 untuk tahun berikutnya adalah 67.083.333 per bulan. Jadi tiap bulan untuk tahun pajak berikutnya kita lakukan angsuran sebesar perhitungan ini. Oke, nah berikutnya contoh yang kedua ini mudah. Untuk soal peredaran bruto di atas 50 miliar, tarifnya tunggal. Tadi sudah saya jelaskan bahwa tarifnya adalah 25% dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Nah, contoh di sini. Perusahaan Manju Bersama memiliki jumlah penghasilan bruto sebesar 53 miliar. Setelah dilakukan koreksi fiskal, mempunyai penghasilan kena pajak 20 miliar. Maka tarif PPh badan yang harus dibayarkan adalah 25% dikali penghasilan kena pajak, yaitu 20 miliar. Sehingga PPh badan terutangnya adalah 5 miliar. Nah, karena di soal tidak ada informasi mengenai kredit pajak, maka angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya adalah 416.666.667 berasal dari 5 miliar dibagi 12 bulan. Nah, yang terakhir contoh untuk wajib pajak badan yang penghasilan brutonya sampai dengan 4,8 miliar. Nah, kalau untuk penghasilan bruto yang di bawah 4,8 miliar, maka tarif pajaknya final 0,5% dikali peredaran bruto. Maka untuk wajib pajak ini pertama tidak berlaku koreksi fiskal, ya, tidak juga punya kewajiban untuk membayar angsuran PPh pasal 25 karena tiap bulan dia bayar 0,5% dari penjualannya, seperti itu ya. Nah, berikutnya ini contoh, jumlah penjualan kotor PT Aisyah tahun 2018 adalah 4,7 miliar. Sehingga untuk tahun 2019 dia tidak punya kewajiban untuk bayar PPh pasal 25. Tapi dia hanya mempunyai kewajiban untuk bayar PPh final 0,5%. Misalnya,
Pada bulan Januari 2019, PT Aisyah memperoleh peredaran bruto sebesar 300 juta, maka paling lambat tanggal 15 Februari dia harus bayar PPh final sebesar 0,5% dikali 300 juta, yaitu sebesar 1.500.000. Mengabaikan total biaya, mengabaikan dia laba atau rugi. Nah, untuk bulan Februari dan seterusnya tinggal kita lakukan perkalian 0,5% dikali dengan penjualan dia per bulan, sehingga untuk PPh final 0,5% nilainya berbeda-beda sesuai dengan penjualan tiap bulannya. Selama tahun 2019, PT Aisyah tidak membayar angsuran PPh pasal 25 dan tidak berlaku koreksi fiskal dan kredit pajak. Jadi sangat simpel kalau untuk kriteria wajib pajak yang penghasilan brutonya di bawah 4,8 miliar. Nah, misalnya ternyata selama tahun 2019 peredaran brutonya melampaui 4,8 miliar, maka otomatis untuk tahun pajak berikutnya PT Aisyah sudah wajib menghitung menggunakan tarif pajak pasal 17. Dan dia harus diwajibkan menghitung berapa angsuran PPh pasal 25-nya, seperti itu. Oke, nah itu adalah pembahasan untuk materi kita pada pertemuan pertama ini. Untuk soal latihan akan saya bahas di video selanjutnya. Pembahasan soal latihan di video yang berbeda dari video ini. Soal latihan bisa kalian lihat di web e-learning, ya. Sehingga untuk pertemuan kali ini saya rasa sudah cukup. Sampai ketemu lagi. Jika ada pertanyaan, nanti kita akan diskusikan di forum e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.